Ya, bansos Pak ya. Pak Amin bansos ya Pak Amin ya. Iya. Pak Anies Baswedan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Sri Rahayu Pak. Dari Mudah-mudahan harga pupuk, harga panen mahal itu harapan petani. Pupuknya gampang, petaninya makmur gitu ya. Amin. Amin. Ini abang apa bang? Pesan untuk Pak Anies bang? Sama Pak, petani pupuk ini kan sulit ini Pak. Dipermudah untuk mendapatkan pupuknya itu Pak. Ya. Dan subsidinya ditambah untuk pupuk para petani Pak. Mereka tidak seperti yang kita kira. Kita kira orang-orang yang ada di perkampungan, yang ada di desa-desa, atau yang ada di warung-warung makan kecil itu mereka tidak mengerti tentang situasi bangsa ini. Mereka sangat paham ternyata. Mereka sangat mengerti bahwa situasi itu tidak sebaik yang ada di layar kaca, tidak sebaik apa yang menjadi campaign dari pemerintah. Yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan untuk seluruh rakyatnya. Ini saja perjalanan kami dari Ponorogo, luar biasa, antusiasme dari masyarakat luar biasa. Antusiasme masyarakat begitu luar biasa. Harapan masyarakat untuk perubahan di tahun 2024 mengharapkan ada sosok yang memang bisa mewujudkan perubahan itu. Ini loh panas soalnya kan untuk anak-anak sekolah kan biasanya kan dari datanya biasanya kan nggak valid, diulang-ulang gitu kan enaknya itu disensus ulang gitu loh kan, jadi kan tepat sasaran gitu loh apalagi kita orang-orang kecil ya gitu ini kan Pak. Nanti Pak Anies yang beresin itu. Sip Pak, pokoknya amin ya Pak ya. bansos. Apa Pak? Bansos tadi. Ya itu bansosnya itu kan kayak yang berjalan ini kan kayak PKH itu kan Pak ya. Masa ada lansia, terus apa enggak bukan lansia ya, maksudnya itu lansia tapi nggak terdata gitu loh Pak, kan kasihan Pak, kan nggak merata gitu loh, dia nggak tepat sasaran itu loh Pak, kan banyak yang nggak tepat sasaran Pak. Ya itu seharusnya ya disensus ulang itu aja loh Pak, langsung dari RT atau RW setempat gitu. Berarti harus perubahan dulu dong Bu. Apa Pak? Harus ada perubahan dulu dong. Iya. Kalau IGN tadi gimana IGN? Nah itu kan kayak desa-desus IKN kan nggak bisa jalan lagi kan, masuk perpu. Pas sudah dimasukkan perpu berarti kan udah menghabiskan dana rakyat banyak loh Pak. Kan sayang kan kalau nggak dilanjutkan Pak. Kan buang-buang duit rakyat gitu loh Pak. Akan dilanjutkan. Mendingan Kalau terbengkalai gitu loh Pak. Prioritasnya tetap yang lain itu. Jadi dilanjutkan perlahan. Nanti kita prioritas untuk yang dibutuh. Yang penting bansosnya itu. Bansos Plus. Ya. yang penting bansos. Ya, bansos Pak ya. Pak Amin bansos ya Pak Amin ya. Iya. Pak Anies Baswedan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Sri Rahayu Pak. Dari Ponorogo. Oke, Ponorogo. Pak apa Pak? Jalan Singolemboro nomor 17 Siman. Oke Pak. Pak apa pesannya untuk Pak Anies Pak? Harapan. Ya pupuk panen. Mudah-mudahan harga pupuk, harga panen mahal itu harapan petani. Pupuknya gampang, petaninya makmur gitu ya. Amin. Amin. Ini abang apa bang? Pesan untuk Pak Anies bang? Sama Pak, petani pupuk ini kan sulit ini Pak. Dipermudah untuk mendapatkan pupuknya itu Pak. Ya. Dan subsidinya ditambah untuk pupuk para petani Pak. Ya. Pulang dari Ponorogo, apa yang disaksikan, apa yang ditangkap, mungkin ada cerita unik yang dirasakan. sama seperti daerah-daerah lain yang dikunjungi Anies Baswedan, ya, juga kami sebagai anggota tim, antusiasme masyarakat itu sangat tinggi. Jadi bukan hanya omong kosong, bukan cerita kosong bahwa mereka digerakkan oleh uang, digerakkan oleh iming-iming, itu bukan sama sekali. Masyarakat berduyun-duyun, berdatangan, ingin menemui Anies Baswedan karena mereka digerakkan oleh harapan, digerakkan oleh keinginan akan perubahan. Ya. Dan sangat menarik yang kami temukan di lapangan, banyak tempat yang kami datangi, terutama warung-warung makan, tempat masyarakat berkumpul. Kami tanya satu persatu, apa yang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, itu kami tangkap, gitu ya. Dan yang menarik, mereka tidak seperti yang kita kira. Kita kira orang-orang yang ada di perkampungan, yang ada di desa-desa, atau yang ada di warung-warung makan kecil, itu mereka tidak mengerti tentang situasi bangsa ini. Mereka sangat paham ternyata. Mereka sangat mengerti bahwa situasi itu tidak sebaik yang ada di layar kaca, tidak sebaik apa yang menjadi campaign dari pemerintah.
mereka merasa bahwa situasi sekarang sangat tidak baik-baik saja dan mereka sangat menginginkan adanya perubahan. Gitu ya. Mereka melek informasi, mereka melek berita, mereka mengikuti apa yang terjadi pada sidang Mahkamah Konstitusi, mereka mengikuti soal harga-harga mahal, mereka mengeluhkan tentang harga-harga pupuk yang sangat tinggi, dan mereka menaruh harapan adanya perbaikan terhadap semua persoalan itu. Itu yang kami tangkap. Dan antusiasme itu bukan antusiasme karena mereka ingin melihat seorang figur selebriti, figur yang dia hanya sekedar populer, tapi memang mereka juga turut menyampaikan harapan kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Dan harapan itulah yang ada juga pada diri kita semua. Anies Baswedan datang kemana-mana, memberikan harapan, memberikan inspirasi, bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita merasa terinspirasi, juga mendapatkan motivasi yang luar biasa dari seorang figur pimpinan kita, calon pemimpin kita di masa depan, yang insya Allah bisa membawa kebaikan, perubahan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Harapan dari kami, gitu ya, dari kita semua, perubahan itu bukan hanya datang dari sebuah rencana yang disampaikan oleh calon pemimpin kita, dari Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar. Perubahan itu harus menjadi gerakan, menjadi kesadaran bersama bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak terlibat. Semua harus terlibat, semua harus berpartisipasi, semua harus mengajak orang-orang di sekelilingnya, orang di sampingnya, keluarganya. Buatlah gerakan itu setidaknya itu pada orang yang terdekat kita, pada keluarga kita. Sebarkan gagasan, sebarkan harapan, berikan keyakinan pada mereka bahwa kita punya harapan akan masa depan yang jauh lebih baik, yang bisa membuat kita lepas dari banyak ketidakpastian, banyak kesulitan, banyak hal yang yang kita rasa dari kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak sekali problem sosial yang terjadi di masyarakat, problem ekonomi, dan pada sisi demokrasi kita berharap demokrasi kita jauh lebih baik, bukan hanya demokrasi prosedural, demokrasi yang kemudian mudah dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan culas lah ya, kepentingan-kepentingan yang kemudian melakukan cara-cara curang, cara-cara yang tidak beretika, cara-cara yang tidak memperhatikan nilai-nilai kepantasan. Jangan dikira masyarakat itu tidak paham. Masyarakat punya common sense, masyarakat punya pengetahuan, masyarakat punya kesadaran tentang apa yang terjadi pada bangsa kita, bahwa demokrasi kita saat ini mengalami regresi, demokrasi kita mengalami kemunduran. Dan ini sangat berbahaya. Saatnya kita sama-sama sekali lagi mengajak siapapun yang ada di samping kita, di sekeliling kita, untuk ikut mendesak sebuah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih ada di Pejagan, Tegal. Karena tadi malam setelah mendampingi capres kita, Pak Anies Baswedan di Ponorogo, yang kita saksikan begitu antusiasnya masyarakat yang hadir berduyun-duyun, ya hanya ingin bertemu dengan Pak Capres dan sekaligus menyaksikan kesenian wayang, ya, wayang kulit, ya, yang dimana Pak Anies hadir dalam acara tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepedulian beliau terhadap seni budaya yang ada di bangsa kita. Dan alhamdulillah sore harinya juga kita sempat berkunjung ke sebuah rumah yang memang dibeli oleh Pak Anies, ya, untuk dihibahkan kepada masyarakat, menggunakannya bisa memberikan satu pelajaran-pelajaran, ya. Jadi Pak Anies membeli satu rumah itu dihibahkan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya, berbagai macam kegiatan baik seni, budaya, sains dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap masyarakat, ya, agar bisa melakukan satu kegiatan yang memang tersistem dan menjadikan satu cita-cita beliau agar masyarakat ini tercerdaskan. Dan sangat luar biasanya kita mendengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat yang kita lihat notabene tanda kutip berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka sangat kritis, ya. Mereka menanyakan andaikan Pak Anies menjadi presiden, bagaimana dengan
dana BOS, bagaimana dengan PKH, bagaimana dengan BPJS dan lain sebagainya, termasuk ditanyakan masalah IKN. Ya, seorang ibu yang hanya sebagai penjual warung ya, begitu kritisnya menanyakan itu semua. Begitu juga dengan para petani yang berharapkan pupuk ini tidak terjadi kelangkaan. Ini luar biasa ya. Ini harapan daripada masyarakat yang ada di bawah, para petani, agar pupuk yang mereka harapkan ini bisa tidak terjadi kelangkaan, ya produksi ataupun panennya lebih bagus lagi. Dan ini menjadi program PANIS nanti yang disebut dengan kontrak farming ataupun kontrak langsung dengan petani lah, bahasa begitu. Berharap PANIS menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 dan Caimin menjadi wakilnya, dan Indonesia bisa berubah menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan untuk seluruh rakyatnya. Ini saja perjalanan kami dari Ponorogo, luar biasa, antusiasme dari masyarakat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan baru pulang dari Ponorogo nih, apa yang bisa dipetik dari hasil keberangkatan kita Ponorogo? Alhamdulillah, berangkat kita dari Jakarta ke Ponorogo sebuah perjalanan yang luar biasa untuk mengawal kunjungan Pak Anies, dan kita bisa melihat kondisi di Ponorogo dari perjalanan dari titik ke titik yang kita lalui selama di Ponorogo. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat begitu luar biasa. Harapan masyarakat untuk perubahan di tahun 2024 mengharapkan ada sosok yang memang bisa mewujudkan perubahan itu. Dan ketika kita berkunjung ke warung makan, ke tempat-tempat kuliner, di situ kita bertanya kepada masyarakat, dan memang masyarakat di Ponorogo menginginkan perubahan untuk 2024 pada kehidupan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan ketika acara nonton bareng wayang kulit di Ponorogo, kita menyaksikan begitu luar biasa antusiasme masyarakat untuk bisa menyaksikan kehadiran Pak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Begitu luar biasa antusiasme masyarakat. Ribuan masyarakat hadir berbondong-bondong untuk menyaksikan wayang, pagelaran wayang bersama Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan ini mengirimkan pesan perubahan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Ponorogo ini, antusiasme masyarakat, semangat masyarakat untuk mewujudkan perubahan bersama Pak Anies Baswedan dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya, dan semoga 2024 perubahan akan terjadi di Indonesia, untuk Indonesia yang adil, makmur secara merata. Mungkin itu saat kita keberangkatan kita ke Ponorogo. Mudah-mudahan ke depan ini akan tetap bertahan, masyarakat akan tetap saling bahu-membahu untuk mensupport, saling support agar terwujud perubahan untuk Indonesia.